Paginya cerah, bagus sekali. Kita akan mengandalkan Adinda Basri untuk promosi doktor di Universitas Muslim Indonesia. Mudah-mudahan semua berjalan lancar. Ini hadir semua. Kakak ke-1, saya nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, masih ada 1 yang di dalam. Kita berdoa, mudah-mudahan apa yang akan kita lakukan hari ini adalah ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala dan mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Adinda Basri, kandidat doktor kita, mudah-mudahan bermanfaat dunia akhirat untuk keluarga, agama, nusa dan bangsa. Amin ya rabbal alamin. Kita berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Basri Basir ini akan segera kami mulai. Direktur Program Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia sebagai Ketua Sidang Terbuka Ujian Promosi Doktor, Promotor, Ko-Promotor dan Penguji memasuki ruangan. Hadirin dimohon berdiri. Ujian promosi doktor Saudara Basri Basir MR dibuka oleh Ketua Sidang. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang terbuka ujian promosi doktor Saudara Basri Basir MR menyatakan dibuka. Selanjutnya saya persilakan kepada promotor atau tim promotor untuk memperkenalkan program. Nama Basri Basir, MR, Sarjana Ekonomi, Magister Akuntansi, Certified Business Consultant. Agama Islam, pekerjaan dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Nama istri Juliana Jafar, SOS. Nama anak Sami Raya Rabani Muhammad Abisar Ibari Muhammad El Tayyib. Nama orang tua, nama ayah Haji Muhammad Basir, nama ibu Hajah Maras Mambi. Pendidikan S2 Magister Akuntansi, Magister Akuntansi Konsentrasi Syariah, Program Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia Makassar tahun 2015. S3 Doktor Ilmu Manajemen Konsentrasi Pemasaran, Program Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia tahun 2019 hingga 2023. Pendidikan tambahan Certified Business Coach atau disingkat CBC, pengalaman mengajar, kewirausahaan, akuntansi syariah, sistem ekonomi Islam, pengantar bisnis, teori akuntansi, pemasaran syariah, kemudian perilaku organisasi. Perkenalkan, saya Basri Basir, NIM 0018 di 24 2019. Judul model platform digital marketing dan produk quality pada buying decision dan status hulu produk usaha mikro kecil menengah UMKM di Provinsi Sulawesi Selatan. Para pelaku usaha saat ini banyak menciptakan jenis produk yang beraneka ragam, khususnya usaha mikro kecil menengah. Salah satu cara yang dapat ditempuh karena membantu dalam hal peningkatan pendapatan masyarakat dan menyerap tenaga kerja sehingga mengurangi jumlah pengangguran di Indonesia. Kemudian kontribusi UMKM memberikan dampak yang jelas bagi perekonomian Indonesia, terutama di berbagai daerah. Ini sejalan dengan visi
2045 yang menjadikan Indonesia menjadi Indonesia emas, Indonesia yang maju, menjadikan UMKM go digital dan energy of Asia. Nah, secara garis besar bahwa UMKM menyumbang 61% produk domestik bruto PDB kita. Pengaruh langsung digital marketing terhadap buying decision maupun terhadap sales volume menunjukkan bahwa digital marketing tidak mampu mendorong keputusan pembelian karena adanya keterbatasan di beberapa daerah yang masih belum terkoneksi dengan internet secara baik. Yang kedua, tidak signifikannya berpengaruh langsung buying decision terhadap sales volume menunjukkan bahwa buying decision belum mampu mendorong peningkatan sales volume. Dan yang terakhir adalah variabel buying decision belum mampu memediasi digital marketing approach policy terhadap sales volume. Ada 7 kesimpulan yang ada di sini. Kemudian saran bahwa peningkatan platform digital marketing mengacu pada indikator initial sharing, persuasion, discussion making, play factor, sehingga membuat konsumen untuk mempunyai keputusan untuk membeli produk UMKM dengan mengambil keputusan untuk melakukan pembelian pada produk UMKM di Provinsi Sulawesi Selatan. Dua produk kualitas menjadi perhatian secara terus-menerus pada peningkatan sales volume dan buying decision pada UMKM di Provinsi Sulawesi Selatan. Terakhir, bahwa untuk disertasi ini kami melakukan publikasi di jurnal Terindex Scopus Wakil 4. Menutup presentasi ini saya ingin mengutip satu kutipan dari Imam Syafi'i. Jika kamu tidak sanggup menahan lelahnya belajar, maka kamu harus sanggup menahan gorengnya kebodohan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dosen Disiplin saya sebagai Direktur Plastik ini. Yang saya hormati Bapak Profesor Pasar, Bapak Dr. Adi dan Bapak Asli selaku tim promotor Ketua Bapak Profesor Pasar. Yang saya berikan di eksternal dibahas dan diundang dan memudahkan ibu program pembelajaran dan yang saya hormati tim komisi internal Bapak Prof. Bahasa Merah, Bapak Prof. dan terkhusus yang hadir Menurut sekarang alhamdulillah Menurut sudah dipilih dan saya kejar tinggal kamu yang tertinggal terus akan bisa berdiri di hadapan tim penguji tapi alhamdulillah hari ini saya berikan. Oke, dari penelusuran atau karya ini yang ditelusuri lebih jauh di dalam disertasinya. Saya lihat dari judul adalah modal platform digital marketing. Nah, saya ingin konfirmasi model yang ditunjukkan kepada kita yang ada pada judul ini mungkin bisa dikatakan model apa, seperti apa itu. Karena kalau kita bicara model berarti ada sesuatu yang kita bisa perlihatkan, inilah model yang saya tawarkan atau yang menjadi permasalahan di dalam sales produk usaha mikro dan kecil menengah di Provinsi Sulawesi Selatan. Silakan. Jadi saya langsung saja dari kemarin bahwa sesuai dengan diskusi-diskusi sebelumnya baik di proposal, penelitian maupun pada ujian itu, yang pertama bahwa model platform digital marketing dan produk quality ini sebenarnya yang dimaksudkan di sini adalah ada model dalam hal kerangka konsep yang baru yang saya tuangkan di dalam
yaitu menaruh variabel intervensi produk quality sebagai variabel intervensi. Jadi dari literatur yang saya baca selama ini dan baik itu di jurnal-jurnal, saya belum menemukan ada peneliti yang menaruh variabel produk quality itu sebagai variabel intervensi. Jadi sehingga model ini adalah model yang baru di dalam sebuah platform dalam hal kerangka prosesnya seperti itu. Kasih pimpinan sidang untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Deduktifnya ini kan ada 7 ya. Ternyata hanya 2 yang terbukti secara teoritis ya. Ada 5 yang tidak. Yang pertama yang terbukti itu hanya produk quality terhadap buying decision, kemudian produk quality terhadap volume, sales volume ya. Gitu. Nah kalau kita lihat ini ada variabel antara yang memediasi hubungan antara model platform digital marketing dan produk quality terhadap sales volume yang dimediasi oleh buying decision. Pertanyaannya sederhana saja, apa peran ya daripada buying decision? Coba kalau kita perhatikan produk quality terhadap sales volume itu ya terbukti, jadi setelah diteliti teorinya terbukti. Tapi kalau kita lihat simpulan terakhir ya produk quality terhadap sales volume dimediasi oleh buying decision, justru hasilnya jelek ya. Nah kira-kira sejauh mana ini perannya di mediasi dari buying decision? Silakan. Buying decision itu sebagai variabel antara berawal dari kegelisahan saya sebenarnya. Artinya bahwa ini kan menjadi simpang siur, ada fenomena yang terjadi. Saya mencoba apakah kira-kira kalau saya taruh buying decision itu dia mampu nggak menjadi? Ternyata belum mampu. Secara totalitas belum, tapi pengaruhnya ada, artinya sedikit, tapi belum standar naiknya tidak memenuhi, itu dia sedikit. Oleh karena itu di sini sebenarnya yang saya ingin sampaikan bahwa saya sangat berharap buying decision ini yang menjadi variabel antara ini bisa dimediasi. Makanya seperti itu tidak bisa. Nah, sehingga mungkin ini juga yang menjadi semacam pikiran saya ke depan untuk para peneliti yang akan datang. Kira-kira ada hal lain tidak yang bisa ditambahkan selain mengambil buying itu sehingga dia bisa connect antara satu variabel dengan variabel yang lain seperti itu, Prof. Jadi ini yang sebenarnya betul-betul menjadi temuan saya karena saya berharap sebenarnya ada pengaruhnya sesuai dengan standar saya, cuma ada sedikit pengaruh tapi tidak. Ibaratnya begini, Prof. Kalau kita di dalam kehidupan, misalnya kita pegawai, kita gajinya 2 juta, ada kenaikan 100.000 misalnya. Ya, ada kenaikan 100.000, tapi kalau ada kelima itu juga tidak bisa berpengaruh 100%, artinya tidak signifikan. Artinya ada kenaikan 100.000 tapi tidak signifikan. Nah itu juga yang terjadi pada buying ini, seperti itu kira-kira. Jadi produk quality terhadap
forum itu sebetulnya tidak sangat. Dengan demikian maka boleh jadi fungsi daripada model ini. Dengan demikian bahwa ini tidak jadi peneliti berikutnya. Ya. Saya kira itu. Ya. Terima kasih. Kalau saya baca ada beberapa rujukan, misalnya Fikri dan Fikri atau Fikri dan Sukses yang membahas tentang agama ini dan Butler Armstrong dan membahas konsep dulu. Sedangkan beberapa penelitian antara lain Purnama dan Pralina 2016 dan Dikita dan Henry Cassandra Bruto tentang kualitas publik itu mempengaruhi kalau misalnya modelnya misalkan digital marketing dan berpolitik forum tiba-tiba saudara mengangkat bayi sebagai prioritas yang saya mau dapatkan informasi kalau memang hasil penelitian dari awal dari kota apa dasar saudara menempatkan bayi toh hasilnya juga tidak ada apa-apa. Itu perlu mendapatkan informasi. Tidak ada orang suruh mengatakan ini bapak dari kompeten. Kenapa menempatkan sekiranya untuk terlaksana berdasarkan dan itu juga tidak apa-apa. Terus dijelaskan. Jadi saya memang mau mulainya dengan apa yang disebut dengan riset. Jadi ada riset, ada riset terdahulu yang memang belum sepenuhnya menempatkan baik itu sebagai terbaik. Nah, sebagai riset yang baru dalam hal ini, saya secara pribadi di dalam riset ini saya mencoba dari fenomena itu saya mengangkat bagaimana ya kalau bayi ini saya tempatkan pada posisi terbaik. Jadi dan basicnya itu dasarnya adalah memang ada case dulu. Saya merasa bahwa ini ada sesuatu yang harus saya ketahui. Dan soalnya saya ingin coba buktikan kok. Ternyata dari situ memang belum sepenuhnya ada serangannya tapi tidak signifikan. Jadi sebetulnya ini adalah fenomena yang terjadi dan gap risetnya sangat besar sehingga saya tertarik untuk melakukan menempatkan bayi itu sebagai kan ada beberapa penelitian yang mengatakan pendidikan tidak signifikan mempengaruhi dengan sebab. Tapi ada penelitian mengatakan orang yang tinggi pendidikan cenderung tinggi pendapatannya dan orang yang tinggi pendapatannya cenderung mana mau orang bisa disepakatkan pendapatan sebagai variabel independen. Tapi ini sudah bingung begini. Tapi anda punya orang yang tidak jelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cuman penelitian ini tidak jelas dan Anda jadikan sebagai ini analisis UMKM apa karena banyak sementara untuk UMKM di sektor katakanlah mutu kayak sekolah itu kan sudah ada sekolah kita ya
generasi Z itu pada umumnya senang menggunakan platform digital untuk di-voting ini tahu masih banyak anak kita di dari banyak beli kopi walaupun ada kopi di rumah kopi di luar platform kita lalu yang ketiga ada kecenderungan sekarang orang sudah malas beli makanan di luar pun yang penting ada ongkos ada kredit kalau urusan beli apalagi terhadap produk saya seperti itu pertama saya mau berkata tolong berikan kami rezeki alasan kenapa ini menjadi model yang baik. Tentu Anda juga sampaikan kepada kami sebelumnya bahwa tidak spesifik apakah itu contohnya. Tapi saya selalu melihat apapun dikaitkan mahasiswa program dokter itu selalu melihat bahwa itu ada sisi baik. Mungkin disertasinya harusnya ditambah. Ini saran saya. Kalau tadi Anda menjawab, jadi saran. Saya melihat coba kalau penelitian ini model yang dulu yang mirip, model yang sama, menggunakan pendekatan yang disebut dengan eksperimental design, pasti hasilnya lain. Sekali lagi eksperimental design ya. Atau Anda menggunakan action shots. Saya yakin dan percaya Anda akan menghasilkan model bahwa digital bank itu adalah supporting saya yang benar. Itu saya juga secara empirik kita dibaca bersama dan kita obrol. Ya, berkaitan saya yang mau menghentikan kita ya jangan dikira sekarang kita belanja di sini pakai OVO itu kan digital marketing. Lalu apa yang dibeli makanan apa kalaman itu apa kan kesana jadi penelitian saya coba pelan ini jelas apa itu jelas kasih dulu penjelasan yang terperinci secara alasan yang menolakkan kita ini karena signifikan tidak signifikan jangan kita lihat satu sisi istrinya bisa saja tapi disertasi itu jangan itulah kemauan kita itu dalam menggunakan eksperimental design atau menggunakan pendekatan action design pasti hasilnya ya pasti saya mungkin ada persoalan saya kira berbicara apa Perlu diketahui Prof, tadi penelitian saya ini mengambil sampel itu 24 kabupaten kota di Provinsi Sulawesi Selatan. Populasi sampel saya itu ada 365 di dalam disertasi besar saya itu 365 dan di situ sudah ditabulasi datanya sebaik-baik mungkin. Yang saya temukan Prof memang bahwa dari 24 kabupaten kota itu baru ada 8 kabupaten kota di Provinsi Sulawesi Selatan itu yang memenuhi infrastruktur digital yang layak Prof. Yang layak ini mungkin yang mempengaruhi ya. Itulah kenapa saya melakukan penelitian ini karena ya sampelnya menarik buat saya 24 kabupaten kota. Beda halnya mungkin saja kalau ada penelitian population nanti itu mau mengambil sampel hanya satu kabupaten kota. Mungkin digital ini bisa menjadi sangat berpengaruh. Nah, sehingga Prof kalau ditanya kenapa tidak berpengaruh? Biasanya kalau digital itu ya apalagi sekarang itu Prof jawaban saya karena sampel saya ini di 24 kabupaten kota dan di Sulawesi Selatan itu masih banyak
di beberapa daerah yang belum memiliki infrastruktur digital yang baik. Ya, my diseases. Bapak tahu kan teori my diseases kan ada 3 kan? Saya mencari informasi, saya mengambil keputusan, dan saya puas atau tidak itu soal lain. Keputusan saya kan begitu Pak. Jadi saya percaya dengan ada penelitian tidak seperti itu. Oh, karena ini masa sarjana mahasiswa yang banyak besar. Saya kira ini menarik untuk dijadikan dengan tentu memasukkan volume variabel trust. Dari variabel trust bisa memberitahu orang pada sesuatu itu lihat ada materi digital marketing yang canggih buat tidak marketing. Itu kan premis yang pertama. Premis yang kedua, saya kira penelitian ini tidak menggunakan eksperimental design atau 8 kabupaten kota ini jadi kurang. Kalau betul, jangan-jangan di situ juga sudah bagus infrastrukturnya, orang juga tidak mau pakai program digital, orang lebih percaya kepada trans. Jadi ini nanti disertasi ini karena nanti penelitian lagi mereka diri tetap jalan dapat trust di situ yang mana lebih kuat platform digital atau trust. Saya yakin akan percaya trust itu akan karakteristik masyarakat selatan itu khas dari selatan. Biar hanya model kalau saya percaya itu sama dengan kalau bilang orang kalau tinggi sekolahnya lalu baru saudara saya jawab di situ di mereka. Ini menghasilkan sebuah disertasi rangkaian disertasi dalam bentuk seri 1, seri 2, seri 3 sampai betul-betul model UMKM yang diharus. Saya kira kasih sudah cukup. Harus lebih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati promotor, co-promotor, dan penguji internal, penguji eksternal. Maaf saya tidak sebut satu namanya karena sudah bisa tahu. Ya, semuanya saya hormati dan insya Allah semuanya berlaku. Saya sekali saya tidak dapat baca cerita saya itu bukan menyangkut isi atau menyangkut pasal masalah bahasa. Memang saya ingin menanyakan karena dalam suatu tulisan ilmiah yang sudah antara disebut tinggal berbeda dengan yang di dalam desa deskripsi. Kalau deskripsi itu gambaran menjadi potret terus buat terus harus ada analisis. Tentu ada analisis, tentu ada variabel yang berpengaruh. Nah, dari dua variabel ini saya ingin mengetahui kira-kira variabel mana yang berfungsi atau berperan sebagai variabel independen dan yang mana yang berfungsi atau berperan sebagai variabel dependen. Dengan demikian ada di dalamnya unsur-unsur untuk membangun menganalisis. Kalau tidak ada itu kita hanya seperti memotret memindahkan apa yang kita lihat dengan apa yang kita tulis. Tidak ada analisis. Kalau ada variabel tersebut itu akan dimaksudkan. Berikutnya sebelum jawab, kalau tidak salah di halaman 2, halaman 3, halaman 4 itu banyak sekali saya dapatkan yang seharusnya ditulis dengan huruf besar, ditulis dengan huruf kecil. Di dalam sebuah judul, semua kata ditulis dengan huruf kapital atau huruf besar, kecuali partikel. Partikel itu misalnya kepada, yang, dari, sebab itu partikel, tidak boleh huruf besar. Tapi semua kata
di awal kata itu ditulis ada di saya dapatkan berapa yang ditulis huruf kecil, dan sebaliknya ada yang seharusnya ditulis huruf kecil ditulis huruf besar. Tidak saya coba lihat dalam 2 hingga 4. Dan saya yakin mungkin masih banyak hal yang ikut yang tidak sama-sama aja. Dan ini mungkin hanya untuk saya informasikan saja, dan saya kira utama untuk Anda, karena ini terus terang saya mau mengoreksi tulisan yang akan dijadikan pidato guru besar, pidato untuk profesor. Itu masih banyak sekali saya baca kesalahan, terutama itu kata di mana itu belum pernah saya meriksa pidato guru besar, tidak ada kata di mana. Saya ingin contohnya, kita harus makan buah-buahan di mana banyak mengandung vitamin C misalnya. Kita katakan saja kita harus makan buah-buahan yang banyak mengandung vitamin C. Kalau kita pakai kata di mana, itu bukan bahasa asing, bukan bahasa Inggris. Tapi saya tidak serahkan juga karena saya lihat sekarang itu sudah dianggap kata-kata Indonesia, bukan bahasa Inggris. Nah, jadi segera hanya untuk memastikan kalau memang bisa dibuat itu dipakai tulisannya akan sangat sempurna sebagai tulisan kerennya. Dan jika untuk dijawab cukup yang pertama kali variabel mana yang berperan untuk fungsi sebagai variabel independen dan variabel dependen. Sekarang itu silakan dijawab. Baik, terima kasih Prof. Variabel yang nanti dan nanti 2 variabel yang nanti variabel independen atau biasa disebut dengan variabel exogen itu ada dalam kita produk quality, kemudian variabel intervening adalah variabel dan variabel endogennya atau yang disebut adalah seleksi. Jadi Prof sangat jelas di sini mana yang endogen dan mana yang exogen, mana yang dipengaruhi dan mana yang dipengaruhi, dan juga mana yang menjadi variabel mediator antara variabel ini. Nah, saya kurang bahasa itu selalu terganggu mana kerennya yang tidak seharusnya terus dengan tidak dan terakhir saya ucapkan syukurlah Anda kan sudah bisa berdiri program ini untuk mendapatkan presentasi. Tidak semua orang dapat melakukan itu karena beberapa faktor, faktor biaya, faktor usia, faktor keluarga, faktor kesehatan. Kalau orang sudah bisa presentasinya bisa kan tidak akan sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Jadi saya adalah dengan beberapa mungkin beberapa pertanyaan dalam kaitan dengan ujian ekspektasi saudara pasif. Pada kesempatan ini saya tidak berorientasi pada apa yang tulis dan secara detail dalam disertasi. Namun demikian, saya hanya ingin bahwa ungkapan tentang pengembangan UMKM berkaca dengan revolusi pemasaran digital itu banyak kelebihan yang bisa diungkapkan di dalam disertasi. Tentu dalam revolusi pemasaran digital tentu memberi sumbangan terhadap pengembangan hukum UMKM sebagai pertumbuhan ekonomi Indonesia dan secara khusus juga di Sulawesi Selatan.
substansinya terhadap kontribusi PDRI, substansinya terhadap kesempatan kerja dan kesempatan usaha. Oleh karena itu saya meminta bagaimana Anda mengulas digital marketing ini paling tidak menggunakan 3 pendekatan dalam digital marketing. Dari kelima pendekatan itu tentu ada saja satu yang digunakan di dalam marketing ini. Coba Anda menggunakan. Jadi perlu saya katakan di sini bahwa ini akan jalan ketika misalnya terjadi sebuah kerjasama apa yang disebut dengan dalam beberapa teori yang dijelaskan oleh Kotler dan kawan-kawan bahwa adanya kerjasama pesta atau apa yang disebut dengan quantitative ada society, pengusaha, institusi, dan pengambil kebijakan itu perlu secara bahu-membahu bersama dalam hal bagaimana kemudian meningkatkan kapasitas infrastruktur digital kita, kapasitas SDM kita, agar digitalisasi yang menjadi lokomotif tadi yang saya jelaskan 2045 itu bisa tercapai. Sehingga ini yang sebenarnya perlu kita secara bersama-sama, baik dari institusi, pengusaha, government dan civil society itu perlu untuk bahu-membahu agar infrastruktur digital kita di Indonesia itu merata, ya, bukan hanya di Sulawesi, Papua, Jawa itu harus merata. Dan ini tentu kita tidak bisa kalau kita sebagai akademisi, ya kita paling berperan dari sisi apa yang kita mampu. Misalnya Pak, saya menceramahkan UMKM ini bukan hanya kali ini saja. Saya sudah datang langsung ke petani kopi, ke pelaku-pelaku usaha kerajinan, itu saya langsung sampai ke pelosok Pak. Dan itu saya lihat langsung betapa kita tertinggal dari sisi infrastruktur. Dan misalnya ada pelaku UMKM kerajinan, bagus fungsinya, SDM-nya lagi yang masalah, atau cara memasarkan, SDM-nya terpenuhi, masalah infrastrukturnya lagi menjadi masalah karena beberapa daerah itu masih banyak yang tidak memenuhi atau tidak masuk jaringan internet. Mungkin ada vendor satu, telkomsel misalnya, atau dosa dan sebagainya. Jadi sehingga inilah yang menjadi konsen Pak Eko, dan ini menjadi betul-betul hal yang baru dan membedakan penelitian saya dengan penelitian yang sebelum-sebelumnya. Jadi saya tidak tertarik lagi untuk meneliti di satu kabupaten kota. Kalau saya meneliti di Kota Makassar, digital ini pasti 100% berpengaruh. Dan itu tidak menantang buat saya dalam hal ini bahwa sebagai riset baru itu kurang memenuhi ekspektasi saya. Saya sebenarnya agak penasaran juga karena Anda membahas marketing, khususnya digital marketing terkait lagi dengan di sini ada service value. Nah, dalam ranah strategi marketing ada 4 pertanyaan yang bisa muncul, tapi saya sekali karena tidak dimasukkan. Yang pertama itu bidik dulu target pasarnya. Bidik dulu target pasarnya. Lalu kemudian ketahui siapa pesaing Anda. Yang ketiga, ketahui kekuatan dan kelemahan perusahaan Anda, kekuatan perusahaan lawan. Yang keempat, tentukan market share yang mau direbut. Itu ranah strategi. Baru kita turun di ranah taktiknya. Itulah digital marketing. Digital marketing itu unsurnya apa? Marketplace. Nah, marketplace yang Anda teliti di sini di beberapa kabupaten, saya tidak ditemukan juga. Misalnya apa marketplace itu? Apakah menggunakan e-commerce, kemudian Google Marketplace ya? Itu banyak. Harusnya ditemukan semua ini. Banyak sekali marketplace Pak.
yang Anda kemukakan mungkin hanya 5, sebenarnya itu 12. Ya. Jadi perlunya itu diupdate terus. Pertanyaan saya, karena Anda meneliti di 24 kabupaten, Anda dapatkan data primer, Anda juga dapatkan data sekunder dari, misalnya dari Dinas Koperasi dan UMKM dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Pertanyaan saya, apa rekomendasi yang dapat diberikan kepada pelaku UMKM? Itu saja satu pertanyaan. Silakan. Karena ini memang harus nantinya akan ada rekomendasi yang kita berikan kepada dinas koperasi, karena itu selama penelitian ini juga saya banyak bagian dari jajaran pimpinan dinas koperasi. Yang pertama bahwa dari 8 kabupaten kota yang sudah ada dan sudah memadai infrastruktur digitalnya, saya sebut saja misalnya Kabupaten Bantaeng, Kabupaten Goa, Kota Makassar, Maros, Baru, Parepare, dan ada 8 itu yang akan baru 8 saja mungkin untuk pemerintah provinsi Sulawesi Selatan ini bisa ditingkatkan lagi. Artinya bahwa pemenuhan atau penyisihan anggaran belanja oleh pemerintah itu harus disisihkan lebih untuk peningkatan infrastruktur digital. Karena dari hasil riset yang kita lakukan menunjukkan bahwa untuk Sulawesi Selatan dari sisi digitalisasi itu masih belum ya, inilah yang menjadi rekomendasi saya juga kepada pihak dan juga pelaku usaha, khususnya yang 8 kabupaten kota ini. Dari panel yang hubungan saya di lapangan, kualitas produk itu harus lebih ditingkatkan lagi. Jadi kalau yang ditingkatkan lagi, kemudian itu yang tadi saya sampaikan Pak, bahwa kita tidak bisa kalau kita bekerja hanya sendiri. Tidak bisa hanya diandalkan itu hanya institusi pendidikan. Harus ada keterlibatan pemerintah sebagai pengambil kebijakan. Kemudian untuk penyedia infrastrukturnya kita harus bekerjasama dengan pengusaha. Sehingga nanti dari 4 ini bisa menjadi satu kesatuan di dalam meningkatkan atau membuat pelaku UMKM kita ini jadi meningkatkan lagi kapasitas dari SDM dan besar dan juga dirjen. Anda telah mengajukan pandangan dan untuk memberi kesempatan kepada para penyangga menetapkan hasil ujian, maka sidang ujian Prof. Dr. saya sortir selama kurang lebih 10 menit. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, skor sidang saya cabut dan sidang ujian Prof. Dr. dibuka kembali. Selanjutnya pembacaan yudisium oleh Ketua Sidang kepada Prof. Venus dipersilakan mengambil tempat. Maka mahasiswa nama Basri Pasir NR dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan. Dan mulai saat ini, saudara dinyatakan berhak menyandang gelar akademik doktor yang disingkat dengan DR. Tepuk tangan lagi. Saudara tercatat sebagai alumni Doktor Ilmu Manajemen yang ke-501. Makassar, 25 Agustus 2023, Ketua Sidang Profesor Dr. Haji Firman Rahman SH. Yudisium saya nyatakan sah. Penyerahan tanda lulus oleh Ketua Sidang. Tanda lulus sementara dapat diserahkan kepada dan diserahkan dengan penuh kemesraan.
Ya, itu replika dulu. Ya, mantap. Ya, nanti ibu melanjutkan. Ya, dipersilakan kembali ke podium. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Sidang, Prof. Jerman, para anggota, promotor, kopromotor, penguji eksternal dan penguji lintas ilmu yang saya hormati dan saya banggakan. Yang saya hormati hadir rekan saya di tengah-tengah saya, Prof. Bapak Dr. Haji Ali Jamal, Eksekutif selaku Dekan Fakultas Ekonomi, dan hadir lengkap beserta jajarannya, ada Ibu BD2, terima kasih Ibu BD2 sudah hadir, para ketua jurusan, yang saya hormati Ketua yang kedua ini, Ustaz Muhammad Makassar, Pak Dr. Nasrul, Pak Ketua yang ketiga kalau di Bumi LP2M perubahan, kalau di LP3M Prof. Rahmat Rahim yang hadir tadi 3 Prof, sekarang 4 Rahmat Rahim ya. Yang saya hormati teman-teman pimpinan dari Bisnis Sulawesi, media Bisnis Sulawesi yang hadir, dan para tamu undangan yang tidak sempat saya sebutkan satu-satu. Pertama-tama, alhamdulillah senantiasa saya mengajarkan puji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada hari ini bisa dilaksanakan sidang terbuka promosi doktor, dan alhamdulillah pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya pertama pada Profesor Dr. Haji Salim Asalama yang beberapa hari lalu saya sudah disampaikan bahwa beliau sangat ingin hadir, tapi apalah daya karena beliau adalah pejabat struktural wakil rektor 2 di Universitas Muslim Indonesia dengan berbagai kesibukan tidak sempat hadir. Dan yang selalu saya ingat dari Prof. Salim, Bismillah, insya Allah dimudahkan, dan itu juga yang memuaskan saya Prof untuk menyelesaikan program. Selanjutnya saya juga ingin menyampaikan terima kasih saya dan penghargaan saya setinggi-tingginya pada kopromotor saya yang amat terpelajar, Asosiat Profesor Dr. Haji Arya Mahmud, yang saya sudah sampaikan tadi bahwa beliau ini Prof, kalau di UMI anak-anak di angkatan sebutnya bapak pemasaran. Dan memang beliau baik dari mengajar, membimbing, mengarahkan mahasiswa itu sangat mempraktekkan yang namanya ilmu pemasaran. Karena saya repot sendiri, di rumahnya saya dibikinkan kopi, dikasih kue, aduh saya jadi tidak enak. Ya, tapi itulah beliau. Kemudian yang saya amat hormati dan saya banggakan Bapak Profesor, Asosiat Profesor A.F. Hasbi yang mungkin saja masih ada di luar, dan saya sangat merasa berterima kasih sama beliau di tengah kesehatannya yang sering menurun. Beliau selalu menyempatkan untuk mengarahkan dan membimbing saya secara pribadi berdiskusi untuk mematangkan proses penyelesaian investasi. Yang saya hormati penguji lintas ilmu saya, jadi pada hari ini hadir Profesor Dr. Haji Masrur MA. Terima kasih Prof. Saya adalah mahasiswa pertama yang diuji oleh Ketua Yayasan Iqbal. Tepuk tangan dulu untuk Prof. Masrur. Yang saya hormati dan saya terima kasih juga kepada Profesor Dr. Abdul Rahman Kadir yang menyempatkan selalu untuk menjadi penguji eksternal, dan hari ini hadir. Beberapa hari yang lalu saya datang langsung ke ruangan beliau dan sangat berkat. Terima kasih Prof atas pembantu saran dan pemikirannya pada hari ini.
Dengan selesainya sidang terbuka ini, saya juga ingin menyampaikan satu saya lupa, Prof. Mahmud selaku Direktur Ketua Prodi Manajemen yang sebelumnya dijabat oleh Prof. Jenny Kamase. Jadi saya studi di UPI Pak, ini transisi di dua kepemimpinan Prof. Jenny dan Prof. Rahmat, dan dua-duanya sangat memberikan pelayanan prima di dalam hal membina dan mengarahkan mahasiswa doktor ilmu manajemen. Kemudian yang terspesial bagi saya adalah Direktur Program Perserjana Universitas Muslim Indonesia. Tentu kita beri aplaus dulu untuk Prof. Sudirman, karena selama belum memimpin masa sarjana ini nampak perubahan yang nyata. Tentu saya tidak bisa menyebutkan satu persatu. Prof. Bahar Semaila, Profesor Dr. Bahar Semaila, beliau mulai dari proposal sampai saya sudah terbuka hari ini banyak sekali memberikan kritikan dan masukan, dan tentu ini sangat menjadi hal yang baru bagi saya ke depan semakin memperbaiki kualitas pendidikan yang saya hasilkan. Kemudian saya juga ingin menyampaikan kepada pengudi saya, Asosiat Profesor Dr. Aminuddin, yang berpulang pada saat masa-masa saya selesai. Tentu itu menjadi nomor jariah. Yang saya hormati dan saya bisa mengatakan Bapak dan Ibu di surga yang sudah memberikan motivasi bagi kami. Bapak cuma bisa mewarisi pendidikan. Bapak saya hanya menjaga sekolah, tapi alhamdulillah kakak dan saya hari ini bisa mendidik anak-anak yang bisa sekolah dengan gaji yang besar. Kemudian untuk istriku, mama, terima kasih sudah menempatkan tanah dalam hati anak-anakku, Sani, Alisa, dan yang baik. Jadi teman-teman semua, intinya ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada semua yang hadir pada hari ini. Sekali lagi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli wa barik alaihi. Yang saya hormati majelis penguji para penyelenggara, baik penguji internal, penguji eksternal, juga penguji interdisipliner, dan tentu juga tim promotor. Yang saya hormati saudara Prof. yang kini telah menjadi Dr. Basri Basir, MR, SE, MAK, CDC. Yang saya hormati Bapak Ibu hadirin yang mengikuti secara offline, memberikan support secara langsung kepada Prof. Alhamdulillah wassalam, baru saja beberapa menit yang lalu Ketua Sidang Promosi Doktor menutup pada sidang pertanda bahwa saudara Prof. telah berhasil menyelesaikan seluruh rangkaian proses akademik pada program Doktor Ilmu Manajemen program masa sarjana Universitas Muslim Indonesia. Saya kira gelar doktor ini dicapai dengan bentuk kontinuasi perjuangan. Saya melihat secara administrasi saudara tercatat sebagai mahasiswa sejak tahun 2019, itu berarti saudara menempuh proses akademik pendidikan doktor selama kurang lebih 4 tahun. Dan tentu capaian ini adalah merupakan
suatu peristiwa yang sangat fundamental dalam perjalanan kehidupan saudara, karena dokter itu adalah pendidikan tertinggi, kualifikasi pendidikan tertinggi. S3 ya, ada lagi S4 dan seterusnya. Dan kepada Bapak Ibu hadirin-hadirat yang berpartisipasi secara langsung maupun tidak langsung dalam pelaksanaan ujian dokter pada hari ini, semoga bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dengan ucapan Alhamdulillahirrahmanirrahim, sidang terbuka ujian profesi doktor Universitas Muslim Indonesia dengan resmi saya tutup. Selanjutnya memberikan kesempatan kepada keluarga dan undangan untuk mendokumentasikan Dr. Bayu. Mengucapkan kepada sahabat saya, senior saya atas capainya gelar tertinggi akademi tertinggi yaitu dokter di bidang manajemen pemasaran. Untuk itu saya mengucapkan banyak selamat kepada kakanda saya agar supaya gelar doktor yang dicapai hari ini bisa menjadi acuan utama untuk lebih membagi ilmu, transfer knowledge kepada mahasiswa, kepada praktisi bisnis dan lain sebagainya. Sekali lagi saya ucapkan selamat kepada Dr. Basri Basir MR, SEMAK, CBC. Terima kasih. Saya atas nama TV Usaha Merdeka mengucapkan selamat dan sukses atas gelar yang diperoleh pada hari ini. Saudara saya, adinda saya, semoga gelar yang diperoleh pada hari ini bisa diaplikasikan ke masyarakat, khususnya di komunitas akademika, di Universitas Besar, komunitas ekonomi dan bisnis. Sukses dan dikembangkan kembali disertasinya agar bisa karya ilmiah yang lebih mantap lagi, yang berorientasi dan bisa digunakan pada penelitian yang saya sukses selalu buat konservasi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Sekjen Ikatan Keluarga Alumni Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar mengucapkan selamat dan sukses kepada kolega saya, adinda saya, Dinda Dr. Basri Basir yang alhamdulillah pada hari ini telah selesai melaksanakan ujian profesi doktor di Fakultas Sarjana Universitas Muslim Indonesia.
Semoga gelar dan ilmu yang dia dapat digunakan untuk berbakti buat bangsa, agama, dan tentunya buat Universitas Muhammadiyah Makassar. Sekali lagi selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Dr. Yusram ya, selaku owner dari Abu Lahab. Ini restoran ternama di Makassar. Terima kasih sekali lagi Pak Yusram. Terima kasih, thank you bro sudah menghadirkan ini. Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Morowali, mitra saya, Kakak Kadis Dr. Asmaul Husna Syah SC MSc FM. Terima kasih Kakak Kadis sudah menyampaikan ucapan selamatnya. Terima kasih sekali lagi. Dari Bapak Dr. Haji Muhammad Tafsir SE MAP. Beliau adalah Kadis Koperasi Kabupaten Bantaeng. Terima kasih Kakanda Pak Dr. Tafsir, Pak Kadis atas kiriman bunganya. Kemudian kita ke sana kameramen. Ini ada. Ini dari mana? Oh ini dari Pak Ketua IKA Fakultas Ekonomi, Kakanda Jamaluddin, Kanda Dr. Jamal. Terima kasih Kanda Ketua IKA FEB Unismu. Mantap, terima kasih semuanya. Kemudian Pak Sekjen Adri Sulsel, Pak Dr. Rendra, terima kasih Pak Sekjen atas kiriman bunganya. Di sini ada MPP Advertisi, terima kasih Majelis Pimpinan Pusat Advertisi, Asosiasi Perguruan Dosen Tinggi Perguruan Tinggi Swasta, terima kasih. Ini ketuanya namanya Pak Buyung, terima kasih Pak Ketua. Terima kasih. Hari ini dapat kiriman bunga juga dari Prof. Dr. Abdul Razak Munir, KPS Magister Sains Manajemen FEB Unhas. Terima kasih Prof. Aca atas kiriman bunganya. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih. Di sini ada dari keluarga besar SMA 2 Tapalang. Terima kasih Pak Ketua atas kiriman bunganya dari SMA Tapalang. Ini dari mana ya? Apa kita gitu? Ini dari LPKA ya. Ya ini dari LPKA. Terima kasih teman-teman LPKA Unismo atas kiriman bunganya. UMKM Sabunes, terima kasih Pak Arpan atas bunganya. Oh ini spesial ini. Terima kasih Pak Ketua, Pak Dr. Nasrul. Terima kasih Pak Ketua sekali. Terima kasih sudah mengirimkan bunga dan juga sudah hadir di tempat ini. Terima kasih. Terima kasih juga kiriman bunga dari teman-teman Prodi D3 Perpajakan. Terima kasih Pak Kaprodi atas kiriman bunganya. Teman-teman Mahasiswa, terima kasih teman-teman Mahasiswa PPS UMI. Terima kasih. Terima kasih. Ini dari mana nih yang paling besar? Oh, tim WMK Unismo. Terima kasih tim WMK Unismo sudah menyampaikan bunganya. Terima kasih sekali lagi. Dan Ibu Mira, Prodi saya, Prodi Edukasi. Terima kasih Ibu Mira sudah mengirimkan bunganya. Kemudian Pak Dekan. Terima kasih Pak Dekan sudah mengirimkan bunga dan juga hadir dalam kegiatan promosi saya hari ini. Terima kasih. Ini spesial ini jauh-jauh dari Tangerang. Wenti Ketua LPPM UT. Terima kasih Prof sudah mengirimkan bunga jauh-jauh dari Tangerang. Terima kasih. Desi KCP Unismo. Terima kasih Bang Desi KCP Unismo sudah mengirimkan bunganya. Terima kasih sekali.
Lanjut, terima kasih Prof. Dr. Rahman Rahim, Menhub sudah mengirimkan bunga, itu bunganya luar biasa. Sekali lagi terima kasih Prof. sudah mengirimkan bunga dan juga hadir secara langsung di acara promosi saya. Kemudian ini video angle ini ada Suparmin, Fajri dan Asus Nojek. Terima kasih Prof sudah menyempatkan mengirimkan bunganya pada hari ini. Demikian, dan semua yang terlibat terima kasih. Saya tidak bisa sebutkan satu persatu, intinya terima kasih sudah mengirimkan bunganya.